Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita Kesatria dan Sri Kandi JNE Jember. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang dimana CEO dari Makarina dan entrepreneur muda asli dari Jember, yaitu Mas Helmi. Selamat datang Mas Helmi. Monggo dibuka dulu maskernya biar gantengnya kelihatan ya kan guys ya. Oke, terima kasih. Mas Helmi, monggo sebelum kita lebih dalam ya kan sih. Mas Helmi monggo bisa perkenalkan diri, mungkin ada beberapa viewer atau penonton yang masih belum kenal sama Mas Helmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Zamrudiansyah. Saya adalah CEO dari CV Makarin Duplikasi Group dan beberapa usaha-usaha yang lain. Wih, stop. Berarti kalau untuk usaha-usaha lain itu sebetulnya usahanya nggak cuma Makarina ini aja ya Mas? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak berarti ya Mas ya? Nggak banyak sih. Tapi lebih dari satu kan? Iya, 4 lah ya. Bisnisnya banyak nih guys. Oke, Mas Helmi tadi kan Helmi Zamrudiansyah. Ya. Nah, tapi kalau banyak yang kenal, rata-rata Mas Helmi ini Mas Helmi dahsyat ya Mas ya. Nah, itu arti dari Helmi dahsyat itu apa sih Mas? Dahsyat itu kan ini ya, untuk penyemangat diri ya. Jadi kalau misalkan kita lagi lemes, apa kabar? Dahsyat. Kita udah dobrak dulu dari dalam. Jadi siap. Dari dalam ini harus keluar dulu, jadi kita harus tetap semangat ya. Karena kunci pengusaha itu ya modal semangat itu aja sih sebenarnya. Kunci utama tuh ya. Keyakinan ya Mas. Iya, kalau masalah modal berapa banyak duitnya itu modal kesekian, tapi yang modal utamanya adalah semangat. Oke, siap. Gitu. Kalau boleh dibilang ya guys ya, Mas Helmi ini juga salah satu panutan saya pribadi sih. Karena memang menurut saya beliau ini mentor yang luar biasa di apa ya? Istilahnya tuh kalau dalam bisnis, beliau ini bener-bener memahami dan menguasai lah. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya atau konsul ke Mas Helmi, kira-kira bisa nggak ini Mas? Bisa banget. Di mana nih kalau mau kontak Mas Helmi? Ya, langsung datang ke rumah bisa. Atau follow Instagramnya Helmi Dahsyat. Bisa. Terus nanti bisa dicek juga nih usaha-usahanya Helmi ada di makarina.id ya di Instagramnya. Terus Instagramnya Bubur Bakar Presiden, Instagramnya Warmindo DPL, dan juga Instagramnya Coconut Paradise. Memang banyak ya. Jadi kalau teman-teman mau ada yang mau buka usaha seperti saya ya, waktu sempat konsul dulu sama Mas Helmi. Jadi gimana nih caranya untuk memulai dan ingin melakukan usaha, bisa langsung konsul sama Mas Helmi, insya Allah usahanya pasti jalan. Dan gratis loh. Nah, aku buktinya gratis. Oke Mas Helmi, sekarang kita mencoba untuk tanya-tanya sama Mas Helmi ya. Baik. Sebelum itu Mas, ini suguhan Makarina, produk dari Mas Helmi sendiri. Ini makanan makaroni paling enak nih ya. Betul Mas. Jadi tamu-tamu sebelumnya suguhannya ya ini semua, dan ya dari para tamu tuh ya memang merekomendasikan untuk dibeli. Nah kalau mau beli langsung ke IG-nya Makarina ya Mas ya, atau langsung ke gerahanya kalau boleh Mas? Langsung ke outlet bisa, pesan ke Geraha Makarina juga bisa. Outletnya Makarina ada di Jalan Kalimantan sama Jalan Karimata. Oke, berarti outletnya sudah ada tuh guys di Jalan Kalimantan sama Karimata. Itu udah dicari pasti Makarina kelihatan lah ya kan. Oke, Mas Helmi, ini aku mau tanya-tanya nih. Nah, ini untuk tema podcast hari ini untuk Kesatria Sri Kandi JNE Jember. Itu kan kita itu ingin mengangkat tema from zero to hero. Ya kan? Karena kalau kita tahu tuh Mas Helmi itu ngerintis usaha itu kan nggak langsung gede kan. Benar. Nah, boleh nih kita diceritain pengalaman Mas Helmi mulai dari ngerintis awal nih, mulai bener-bener ngerintis. Mulai awal karir ya. Awal karir nih. Sebenarnya kalau awal karir dulu sih Helmi pernah usaha ini ya, ikut orang dulu ya awalnya. Ikut orang di studio foto, salah satu studio foto di Kota Jember di Jalan Sumatera. Namanya Jakarta Photoshop. Oh, yang di ini ya, kanan jalan kalau dari kantor JNE ya. Benar, sekarang Jember Photoshop Center ya. Nah, di situ 1 tahun. Terus Helmi kuliah 2 semester, terus OD ya. ODW sebelum di DO. ODW, bukan DO ya? OD ya. Iya. Jadi karena menurut Helmi itu setahun Helmi di dunia kerja dan setahun di dunia kuliah, ini kayaknya buang waktu untuk di kuliah. Karena pada saat itu 1 tahun Helmi di dunia kerja itu benar-benar Helmi udah bisa ngerakit komputer, Helmi udah bisa desain. Nah di bangku kuliah Helmi di IT ya pas itu ya, kuliahnya di Fakultas IT. Jadi
udah setahun kita baru belajar yang namanya hardware per bijinya itu apa aja. Ini aku udah kenal gitu. Ini wasting time deh kayaknya aku kuliah. Ya udah deh. Akhirnya aku nyoba ngelamar lagi di sebuah perusahaan Unilever Mas. Mantap. Unilever saya kerja di Surabaya, terus balik ke Jember saya kerja di Imperium Happy Papi. Sempat di dunia ini juga ya, dunia hiburan ya. Sempat di dunia hiburan, terus habis itu mulai 2010 ya, itu mulai memberanikan diri untuk bisnis awal nggak punya modal, dimodalin sama kakak di fotografi juga karena udah punya pengalaman di fotografi kan. 2010 Helmi buka di Blitar. Nah itu Blitar Kota Blitar. Oke, jauh ya. Kota Blitar 2010 sampai 2011 bagus sih omsetnya. Terus di 2011 itu Helmi ikut seminar ya, dan harus buka cabang. Kalau mau buka cabang, modalnya dari mana? Harus hutang gitu kan. Alhamdulillah pada saat itu Helmi 2011 memberanikan hutang di bank, langsung buka cabang di Jember 2012 buka cabang di Jember, 3 bulan baru buka, alhamdulillah nggak bisa bayar bank. Namanya bisnis ya. 3 bulan nggak bisa bayar bank, usaha bangkrut, barang-barang dijualin, sebagian buat bayar utang. Belajar ke pindah guru ya, tadinya Pak Purdi Chandra yang punya Primagama ngajarin utang, hanya pindah guru ke Ipo Sentosa. Ipo Sentosa, kita belajar di Ipo Sentosa itu ada 7 keajaiban rezeki kan? Yang ada silaturahmi itu membuka pintu rezeki, terus sodako itu pintu rezeki, terus yang terakhir nih yang paling menarik, doa saya bidadari, ternyata itu pintu rezeki yang paling ampuh tuh. Doa saya bidadari. Benar, doa saya bidadari. Artinya doa orang tua wanita dan doa istri. Nah, padahal pada saat itu kan Helmi nggak punya istri nih. Terus gimana nih kalau nggak punya istri? Makin seru nih banyak. Kalau nggak punya istri segeralah menikah. Ini yang enak dan belum. Wajib dicoba. Oke, kalau kita mau nikah deh gitu. Jadi utang 30 juta nggak bisa bayar di bank, usaha bangkrut, malah mau nikah. Secara logika dengan kayak gini nih, secara logika manusia itu udah di luar nalar ya. Di luar nalar karena buat hidup diri sendiri aja nggak bisa, ini mau ngidupin orang gitu. Iya betul. Nah, tapi ya itu karena Helmi belajar samina watokna ya. Artinya kita belajar pol-polan wis sama guru kita. Kalau misalkan guru kita ngomong A ya udah A. Kalau guru kita ngomongin masuk jurang gitu. Iya. Nah dari situ kita coba kontak-kontak lagi mantan-mantan. Berarti kontakin mantan siapa yang mau diajak nikah gitu. Bener. Siap. Aku tanya gimana kabar gitu kan, sekarang lagi sibuk apa, sibuk skripsi dan lain-lain. Oke, mau nggak kamu nikah sama aku? Wah gila gitu kan. Masih kuliah. Lagian kamu ngapain telepon mau tiba-tiba minta nikah gitu kan. Serius Mas? Serius. Jadi itu telepon nggak pernah ada kabar atau apa, telepon cuma ngajak nikah? Yes. Terus gimana responnya? Ya dibilang orang gila ya gila sih ya. Jadi iya sih. Gila kamu gitu kan. Emang kamu udah kerja di mana gitu kan? Berani ngajak kamu nikah? Enggak, aku nikah supaya aku bisa supaya aku bisa punya penghasilan. Nah, dia mikirnya kan malah aku manfaatin dia dong. Gitu. Iya. Nah, akhirnya 1, 2, 3 mantan nggak ada yang nerima gitu ya. Terus aku mikir siapa ya yang kira-kira mau sama aku. Berarti waktu Mas Helmi mau nikah itu nggak cuma 1-2 orang yang diteleponin? Ya, sekitar 3 orang lah yang aku telepon dan semuanya nggak mau. Iya, terus. Terus aku kepikiran, dulu pas aku kerja di Imperium Happy Papi tuh, aku kenal salah satu kasir yang suka banget sama aku. Tapi aku pas itu punya pacar kan, jadi aku cuekin aja dia gitu kan. Aku kepikiran, oh iya ya, dia kan pernah suka sama aku. Coba deh aku telepon. Aku tanyain, dia pas libur juga. Terus aku ajakin keluar. Kita mainlah ke Papuma ya. Iya. Main ke Papuma, aku ngobrol-ngobrol banyak di jalan. Terus singkat cerita aku tanyain ke dia, kamu sekarang dekat sama siapa? Dia dekat sama salah seorang ini ya, cowok yang cukup mapan ya. Iya. Cuman deket, belum jadian. Oke. Terus kamu pernah nggak sih suka sama orang lain gitu dulu? Pernah sih dulu. Gitu. Sampai sekarang kira-kira masih suka nggak sih sama orang itu? Aku tuh. Kode. Dia mikir, nggak tahu ya sekarang gitu kan. Oke. Terus kamu sama orang yang kamu suka dulu, sama orang yang sekarang deket sama kamu lebih seneng mana?
gitu kan. Nggak tahu ya, aku juga bingung gitu katanya. Terus kalau misalkan nih yang orang yang pernah kamu sukai dulu nembak kamu, terus yang deket sama kamu sekarang juga nembak kamu, kira-kira kamu terima yang mana? Gitu kan? Nembak siapa yang duluan deh kayaknya. Artinya karena dia memang lebih tua dari aku gitu, usianya lebih tua 3 tahun dari aku. Jadi dia ya siapa yang mau ngajak nikah duluan ya itu yang aku terima. Terus pada saat itu ya udah aku bilang gini deh, kamu punya uang 2 juta nggak? Buat apa 2 juta? Ya soalnya pas itu uangku cuma sisa 2 juta aja gitu. Terus kalau misalnya kamu punya 2 juta, aku punya 2 juta, nih digabungin, kita tabungin sampai tahun depan kalau misalkan ini kamu nggak pindah ke lain hati nih, kamu akan aku nikahin. Tapi kalau misalkan aku yang pindah ke lain hati, uang ini ambilin. Kalau kamu yang pindah ke lain hati, uangnya ambil. Artinya aku pada saat itu trauma untuk pacaran. Karena niatku memang beneran mau nikah dan aku nggak mau pacaran lagi karena tiap kali pacaran aku selalu disakitin. Cinta tuh memang menyakitkan. Terus dari situ, ya pas itu aku nggak terlalu nggak terlalu yang seneng banget gitu sama dia enggak, tapi lebih ke nyaman aja ngobrol nyambung gitu kan. Dan aku mikir kenapa enggak sih dicoba gitu kan. Ya udah dari situ aku mutusin itu untuk ambil komitmen kayak gitu. Alhamdulillah dia mau. Tapi dia masih bingung pertamanya. Maksudnya ini gimana sih? Maksudnya kita pacaran atau gimana? Enggak, kita nggak pacaran tapi kita komitmen. Ya itu kan namanya pacaran. Enggak, aku nyebutnya bukan pacaran. Tapi aku mau nikahin kamu. Gitu. Oke, kalau memang kayak gitu katanya gitu. Nah, nggak cerita. 3 bulan kemudian aku sama mama ke rumahnya dia minta, terus kita menentukan tanggal Februari 2012 sorry. Februari 2012 itu kita bersedia untuk married dan sebulan sebelumnya aku udah keterima kerja. Artinya bayangin ya, orang mau nikah itu rezekinya udah kebuka. Itu nawa itu masih ya. Baru niatnya aja. Itu baru niatnya aja udah ada rezeki yang terbuka gitu. Bismillah. Ya udah dari situ aku coba ngelamar dan aku keterima kerja 1 bulan sebelum aku nikah. Keterima kerja dan itu cukup mustahil ya. Aku jadi supervisor di salah satu tempat hiburan juga. Gitu. Karena aku punya pengalaman di Imperium sebelumnya kan, sehingga aku di Jember baru buka tempat usaha baru dan aku di situ dipercaya sebagai supervisor. Lulusan SMA bro. Iya. Langsung jadi supervisor ya mas. Itu artinya orang mau nikah aja rezekinya udah kelihatan. Sebentar ya mas ya. Berarti ini kan ada beberapa statement dari muda-mudi nih mas. Mereka menunggu menikah ketika mereka udah mapan. Berarti itu boleh dibilang kurang pas ya mas. Karena kalau dari Mas Ilmi sendiri tadi udah nggak ada apa-apa, pokok intinya mau nama itu istilahnya itu kan melengkapi agama kita Islam ya mas. Bener. Jadi niatnya nikah itu bukan lagi karena aku cinta kamu atau tapi memang benar-benar buat ibadah, buat membuka pintu rezeki. Betul. Mantap. Oke lanjut terus gimana tuh? Ya udah, alhamdulillah dari situ mulailah kita karena aku udah punya penghasilan ya, jadi gajinya cukup lumayan pada saat itu. Jadi setengah gajiku untuk biaya hidup, setengah gaji untuk bayar bank. Aku nikah, alhamdulillah setelah 3 tahun utangnya lunas. 2012 sampai 2015 baru lunas. Utangnya. Nah 2015 lunas. Mulai kepikiran lagi nih mau bisnis lagi. Karena kan tadi udah bangkrut nih di fotografi ya, sempat bangkrut. Terus aku mau bikin usaha lagi apa ya? Cobalah dari 2015 itu aku merambah ke kuliner. Jadi aku resign dari pekerjaanku, memberanikan diri. Bismillah. Resign tuh mas? Resign langsung. Padahal usaha belum jalan. Betul. Nah, usaha belum jalan, aku resign terus aku baru buka usaha. Aku yakin banget ini bakalan jalan. Alhamdulillah. Usaha pertamaku yang kuliner itu adalah cendol. Cendol apa itu? Dawet ya. Oke. Dawet itu kalau ngomongin cendol itu kan biasanya pakai kuah santan ya. Nah itu aku modifikasi, aku beli franchise, tapi aku izin sama franchiserku, Pak ini yang bakalan aku modifikasi karena kalau misalkan aku jual kayak gini 3.000 per cup itu aku juga bakalan dikit dapatnya. Jadi aku kasih nilai tambah kuahnya pakai kuah susu UHT. Mantap. Terus aku kasih topping, ada topping keju, coklat, stroberi, alpukat gitu ya. Nah aku jualnya 9.000. Artinya ketika kita punya bisnis kuliner dan kita bisa menambahkan value terhadap produk kita bisa naikin harga sesuai dengan pantasnya produk itu.
Aku jual 9.000 dan alhamdulillah laris banget. Laris banget di 3 bulan kemudian aku buka cabang kedua. Nah 3 bulan aku buka cabang kedua dan di bulan keempat musim penghujan datang. Alhamdulillah ya. Artinya di bisnis itu selalu ada tantangan. Kalau aku bilang tantangan, mungkin kalau teman-teman pebisnis lain ngiranya itu masalah atau musibah. Resiko bisnis. Kalau aku menyebutnya tantangan. Kenapa? Karena pebisnis ketika kita mindsetkan itu sebuah tantangan, kita kan harus bisa melewati itu. Ya, melewati tantangan itu sehingga kita akan menjadi winner. Siap. Jadi mindset pemenang dalam bisnis itu wajib dimiliki. Gitu. Waduh, ini hujan nih, tantangan nih. Kalau hujan, otomatis dawet itu nggak bakalan keluar di hari itu di masa hujan, sehingga di besoknya dawet ini udah nggak bisa dipakai karena pasti pecah. Jadi dawet itu memang 1 hari sekali. Gitu sih. Satu-satunya cara ya dibuang atau dimakan sendiri. Kalau tiap hari makan dawet juga ya bisa ya. Nah dari situ Elmi mulai buang, terus 2 hari kemudian aman gitu ya, nggak ada hujan, terus habis, terus pas hujan buang lagi, aman lagi, nggak hujan lagi. Nah di bulan berikutnya, di bulan kelima itu masuk di bulan Januari ya, bulan Januari hampir hujan tiap hari. Iya betul. Nah terus di bulan Februari itu udah hujan tiap hari, jadi pas di 6 bulan Helmi merintis usaha, alhamdulillah Helmi harus tutup. Iya. Kenapa harus tutup? Ya bayangin buang cendol tiap hari gitu kan. Wah ini udah pasti nggak untung. Nah artinya kalau ketika kita ngomongin usaha kita itu udah nggak profit sama sekali, ya kita harus beranikan diri untuk yes, aku kalah. Itu akan lebih baik daripada kita menahan gengsi untuk terus bertahan tapi nombok. Ya. Tapi beda cerita ketika kita yakin ini ketika terang bakalan ini lagi. Cuma pas itu karena Helmi masih newbie banget gitu ya. Helmi kayaknya nggak bisa deh bertahan selama itu gitu. Mendingan Helmi tutup tapi nggak nyerah gitu aja. Helmi terus berinovasi dan terus berpikir ya, karena kerangka berpikir kita itu kalau diolah terus kita akan menemukan hal-hal kreatif. Betul. Terus berpikir dan terus berkembang. Helmi mikir, kemarin varian paling laris itu varian coklat. Terus kalau musim hujan kira-kira minuman apa ya yang bisa diminum di masa hujan dan di masa kemarau? Coklat kalau dibikin coklat panas juga masih oke. Nah pada saat itu lebih memutusin untuk bikin minuman coklat. Karena musim hujan kita jual minuman coklat panas, di musim panasnya kita jual es coklat. Nah, jadi kita punya 2 menu panas dan menu dingin. Sama, menu es coklat itu juga kita pakai topping keju, topping macam-macam ya. Bahkan kita ada punya 9 varian pada saat. Jadi 9 varian itu ada coklat pisang, ada coklat keju, ada coklat kacang, coklat durian. Nah dari situ Helmi merupakan minuman coklat yang punya 9 varian yang paling lengkap di Jember pada saat itu. Nah, dan gilanya lagi minuman coklat ini cuannya gede banget. Bayangin 1 cupnya itu kita cuman make HPP sekitar 2.500. Aku jualnya 8.000. Wih mantap. Berarti untuk untungnya atau profitnya sendiri udah 6,5 ya? Iya, udah 200% sendiri tuh kan. Nah dari situ karena Helmi cuannya lumayan ya, gede ya. 1 bulan kemudian Helmi buka cabang kedua. Jadi di bulan kedua Helmi buka cabang kedua. Di bulan ketiga Helmi buka cabang ketiga. Cepet banget tuh keuangan tuh, wah ini tajir melintir nih. Nah di bulan keempat mulai teman Helmi merapat gitu kan. Main ke teman Helmi, kamu kok ini banget, keren banget sih usaha kamu, 3 bulan udah punya 3 cabang gitu. Ya alhamdulillah, ini kan semua juga karena ini ya pengorbanan kita sebelumnya. Sebelumnya aku pernah bangkrut, kalau nggak pernah bangkrut mungkin aku nggak pernah bisa menemukan strategi kayak gini. Oke, terus aku mau dong join bisnis sama kamu katanya gitu. Join bisnis mana? Ya aku buka cabang kamu yang keempat gitu. Nah ini belum kepikiran nih, baru kepikir ketika temenku datang gitu kan. Pas ketika temen datang, oh mau kamu? Iya mau. Berapa ya? Ya ntar ya aku bikinin proposal dulu gitu. Aku bikin proposal, seminggu kemudian singkat cerita aku didatengin lagi sama dia. Udah, aku udah selesai nih bikin proposalnya. Ini proposalnya. Dicek, oh ini dapat gerobak, iya. Dapat peralatan lengkap, dapat bahan baku lengkap nih. Ibaratnya bahan baku itu kalau terjual habis cashback 5 juta gitu. Oke. Terus di balik di halaman terakhir semuanya hanya dapat hanya bisa didapatkan dengan modal
12 juta saja. Bahasanya 12 juta saja. Wah gila, 12 juta gitu kan. Artinya buat sebuah kedai minuman coklat harus investasi 12 juta. Ya kan? Kenapa enggak? Ya kemahalan lah gitu katanya. Ya mahal murah itu kan relatif gitu ya. Yeah. Artinya ketika kamu punya 12 juta sekarang kamu investkan, terus 3 bulan kemudian kamu balik modal, di bulan keempat kamu terima 4 sampai 5 juta bersih. Masa dibilang mahal sih gitu. Masa sih 4 sampai 5 juta sebulan bersih? Lah, aku sendiri nggak mungkin lah buka cabang 3 sampai 3 cabang. Itu loh, aku kasih tahu ya. Aku kasih tuh HBP-nya cuma 2,5 gitu. Kita jualnya 8.000. Wah, mantap ya. Ya, terus muncullah inilah resiko-resiko ya. Namanya dia baru mau berusaha, baru mau merintis pasti mikirkan resiko. Terus gimana kalau misalkan nggak balik modal di 3 bulan gitu kan? Ya kalau nggak balik modal di 3 bulan ya di bulan keempat baliknya gitu. Iya. Iya, kan gampangnya kan gitu. Artinya kita mikir tuh jangan ribet-ribet gitu loh. Iya, betul. Nah terus kalau 4 bulan nggak balik modal gimana? Ya bulan kelima baliknya. Nah terus nggak balik dong modal lu. Ya balik lah. Intinya gitu loh, kalau misalkan kamu sekarang memang mau invest, buka aja dulu. Ntar kalau sepi baru dipikirin gimana cara ngeramein. Betul. Nah tapi dia kan yang kiri banget ya. Ya nggak bisa gitu dong, perannya harus matang dong. Kiri banget ya, berarti minus ya. Otak kiri. Otak kiri. Kalau otak kiri itu artinya dia selalu berpikir runut gitu loh, harus strateginya harus mateng, planningnya harus tepat gitu kan. Kalau aku kan otak kanan nih, pol-polan. Pokoknya hajar play pokoknya. Sama aku Mas, bener-bener. Tapi makin kesini aku makin banyak belajar. Ternyata otak kanan dan otak kiri itu memang harus sejajar. Kita harus punya planning dan punya eksekusi yang bagus untuk jalan bisnis. Karena pas saat itu aku masih kanan pol ya, kanan pol-polan ya udah. Aku tanya kayak gitu terus kayaknya ini bau-baunya dia bakalan cancel nih gitu kan. Aku udah bikin proposal capek-capek cancel. Jangan sampai itu kalau aku dulu nggak mau kalah boy. Gini deh, kalau memang kamu ragu, kita jamin nih 6 bulan nggak balik modal uang kembali. Dia bilang gitu. 6 juta, 6 bulan nggak balik modal uang kembali. Iya, 12 juta balik. Iya, 12 juta balik. Oke deh, kalau gitu langsung. Deal. Karena nggak ada resiko kan. Ya, bisa disimpan dia invest aja 12 juta, 6 bulan nggak balik ya modalnya balik kok. Gitu kan. Kalau misalkan untung ya dia bakalan untung. Nah, ini yang namanya prestasi nih. Iya. Artinya ketika rugi apakah ini menguntungkan buat aku? Aku pada saat itu mikirnya gini sih. Aku loh sekarang omset per hari itu bisa per bulan itu aku bersih bisa 3-4 juta gitu. Satu cabang, satu outlet ya. 3-4 bulan balik modal lah gitu kan. Nah terus dari situ aku coba ceritain ke dia kayak gitu dan menurut aku sih paling sepi. Kalau paling sepi setengahnya deh, 1,5 juta misalkan per bulan. 1,5 juta per bulan kali 6 bulan itu totalnya kan 9 juta. Berarti kan kurang 3 juta aja. Ya udah, aku tinggal ngembaliin 3 juta. Tapi semua barang dan peralatan itu jadi milik aku kan. Gitu. Artinya ya aku ganti rugi ke dia 3 juta tapi aku punya outlet baru. Iya. Menurut aku sih worth it lah. Iya, bagus. Nah, singkat cerita dia buka dan 1 bulan kemudian dia dapat bersih 3,5 juta. Wah, dia seneng kan? Wah, 3,5 juta coy. Berarti 3 bulan lagi dia balik modal nih gitu kan. Oke, dari situ saking senangnya dia dan saking bangganya aku juga bisa berhasil ngebangun satu outlet profit segitu. Dia sama aku juga cerita nih, jadi aku nyeritain sukses story-nya dia gitu kan. Dia loh invest 12 juta, awalnya ragu, tapi sekarang invest terus dia kemarin dapat 3,5 juta, baru sebulan ya udah dapat 3,5 juta. Oh ya, banyak yang mau invest kan. Nomor ini. Langsung mereka transfer 12 juta. Singkat cerita itu di bulan kelima itu aku punya 18 investor baru. Oke. Berarti waktu itu kedai coklat yang ada di Jember itu kurang lebih owner punya Mas Helmi. Iya. Jadi kalau yang 3 punya aku sendiri, yang 1 punya temanku dan yang 18 lainnya itu punya investor lain yang habis kita presentasi tadi. Iya. Singkat cerita, ya rekeningku langsung gendut 200 juta. Iya, betul. Dan itu pertama kalinya aku pegang uang ratusan juta karena hasil jeripaya aku gitu. Dan aku ngerasa, wah ini aku menang banyak nih. Gitu. Pada saat itu aku langsung jadi juragan dong. Order yang namanya apa? Gerobak. Bro, pesen gerobak bro, berapa? 5
18. Wah, serius 18? Iya, serius 18 gitu. Terus beli coklatnya dong. Berapa? Satu pickup isi berapa satu pickup? Isi 1 ton. Ya 1 ton deh. Gitu. Jadi udah kayak juragan gitu. Kirim. Singkat cerita di bulan ke-6 kita mulai buka cabang demi cabang ya. Buka cabang demi cabang dan yang tadinya aku prediksi satu outlet itu kan 1000 cup ya, kita per minggu itu 1000 cup per minggu. Jadi sebulan bisa 4000 cup. Aku ngitungnya per minggu evaluasinya. Jadi kalau satu outlet itu 1000 cup per minggu, kalau di titik kampus aja aku punya 5 outlet, berarti aku 5000 cup. Logikanya kan gitu ya? Iya betul. Tapi realitanya nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi karena kan gini loh, kemarin aku buka di Jalan Kalimantan satu titik. Ya, orang yang beli itu dari Riau, dari Jawa, dari Sumatera, dari mana nih? Iya, jadi satu titik poin itu aja. Satu titik poin. Nah, ketika kita nyebar ada 5, satu di Kalimantan, satu di Jawa, satu di Karimata, satu di Maastricht gitu ya. Akhirnya mereka yang terdekat. Iya. Sehingga dari 5 outlet itu bener naik dari 1000 cup per minggu jadi 1500 cup per minggu. Tapi dibagi 5 outlet. Artinya ada yang 300, ada yang 200, ada yang 100, ada yang 200, 300 gitu. Totalnya 1500. Ya, kali 5000 dong. Nah, dari situ oke, berarti kalau kita buka cabang terlalu dekat itu artinya kanibal ya. Iya. Pelanggan sebelumnya lari ke tempat yang lebih dekat. Ternyata itu juga bukan strategi yang bagus. Naiknya nggak terlalu banyak, tapi cost atau pengeluarannya gede banget. Iya. Kita bayar gaji pegawai 5 kali, kita sewa tempat 5 kali, ya kan? Terus belum operasional lainnya. Nah, dari situ mulai nih garu-garu. Aduh, kok minus ya? Mulai minus tuh ya. Karena 1500 dibagi 5 outlet. Terus udah deh, jangan buka di kampus, buka di Cokro, buka di sampai melipir Balung, Ambulu. Sampai di Ambulu kan. Kecamatan pinggiran pinggiran kali satu buka. Nah, artinya supaya apa? Supaya mecah pasar ya kan. Betul. Tapi kenyataannya nggak bisa booming seperti yang ada di kampus, karena kampus ini memang pusatnya mahasiswa. Sehingga di bulan ketiga pun aku belum dapetin hasil yang positif gitu ya. Sehingga di bulan keempat aku bikin strategi deh, beli 2 garis 1 gitu. Beli 2 garis 1 belum berhasil juga, belum memenuhi target yang aku mau harapkan. Jadi di bulan kelima mereka buka, aku coba promo lagi, beli 1 garis 1 gitu. Dan belum berhasil lagi. Di bulan ke-6 aku, ini titik terakhir nih, 6 bulan gak beli modal kan mau kembali nih. Nih aku udah ketir-ketir, udah stok yang ada di rumah itu berapa kilo coklat, aku bungkusin semua, aku sebarin. Reopening, kita bagi-bagi 100 cup gratis setiap hari selama 10 hari di 21 outlet. Artinya aku ngeluarin 21.000 cup gratis Secara cuma-cuma untuk hitungannya nge-rebranding lah. Yes. Nah, tapi salahnya aku nggak ngukur gitu loh. Sisa coklat yang udah aku beli itu sisa berapa? Ternyata nggak cukup kalau dibagi 21.000. Sehingga pada saat itu ya udah deh diakalin, yang tadinya satu cupnya itu 60 gram, aku cuma kasih 40 gram supaya nuntut gitu. Nah, malah jadi salah ketika kayak gitu. Kenapa? Karena tadinya orang beli karena coklatnya pekat banget. Pas aku kurangin bubuknya, otomatis kok hambar, kok kurang sih, coklatnya nggak terasa kayak dulu. Oh, udah berubah gitu kan. Akhirnya orang malah nggak balik, dan di bulan ke-7 aku bangkrut lagi. Dan bangkrutnya bukan main bro, aku harus kembalikan ke 19 investor dong. Sebanyak satu investor 12 juta itu. Totalnya sekitar 230 jutaan lah. Tapi outlet kan kembali ke Mas Helmi semua itu. 19 outlet itu. Benar, 19 outlet itu aku jualin. Aku jualin gerobak, blender ya, segala macam, termos segala macam aku jualin. Cuma balik 35 juta karena barang bekas bro. Iya. Aku jualin 19-an ya. Jadi yang 3 tetap punya aku itu gak aku jual untuk cash flow. Sisanya ini. Terus dari cash flowku kayaknya aku masih utang dari 230 juta, aku baru bisa ngembaliin 35 juta, kurang 190 jutaan ya. Oke, dari situ aku harus izin ke kota besar, sehingga aku memutuskan untuk ke Jakarta, hijrah. Misinya untuk apa nih? Ada 2.
Satu, biar nggak dikejar-kejar investor yang tadi. Yang kedua, memang cari opportunity bisnis yang coklat aku kembangin di kota besar. Mencari peluang baru di tempat baru ya Mas. Ya, aku mikirnya sih di kota kecil oke lah kalah. Kayaknya di kota besar peluangnya akan lebih gede. Tapi justru cara berpikirnya salah. Ketika kita di kota kecil aja kalah, apalagi di kota gede, Bro. Oh gitu ya. Iya kan? Siap-siap. Logika aku salah. Nah, itu tadi artinya ternyata di Jakarta itu udah nggak musim lagi minuman coklat. Di sana itu udah boba-boba, terus Thai tea pada saat itu ya 2016 itu ya, 2012 akhir. Ya udah, kayaknya nggak bisa nih aku buka minuman coklat di Jakarta. Sehingga pada saat itu aku memutuskan untuk memenuhi perut aja dulu nih, memenuhi perut. Otomatis aku mau kerja apa? Ya pas itu yang lagi booming di Jakarta itu Gojek ya. Gojek terus. Cuman kalau Gojek ribet banget, administrasinya ribet. Yang paling gampang itu Uber pada saat itu. Sehingga aku ikut Uber Motor. Di Uber Motor aku bergabung, aku jadi tukang ojek lah ya, ojek online. Nah, dari situ Helmi ini benar-benar ngerjain yang namanya tur sholat. Tur sholat ini aku dapat ilmunya dari PPMI, Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia. Nah, jadi tur sholat itu kayak gimana sih? Ya kita ibadah tepat waktu berjamaah di masjid. Nah, doanya cuma satu, ya Allah, sekarang hambamu yang kecil yang nggak mampu apa-apa, hamba sadar ketika hamba ngomongin tak jamin 6 bulan, hamba hanya manusia biasa. Ya harusnya yang jamin rezeki kita itu siapa sih? Iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika itulah Helmi benar-benar kepukul banget. Helmi benar-benar ngerasa bukan siapa-siapa dan Helmi nggak bisa jadi apa-apa tanpa bantuanmu ya Allah. Jadi Helmi berserah diri kepadamu, bukakan pintu-pintu rezeki untuk Helmi dan berikan jalan keluar untuk permasalahan Helmi yang sekarang dihadapi. Helmi punya utang 190 juta lebih, harus gimana? Saya pasrah, saya mengikut petunjukmu ya Allah. Nah, itu yang Helmi kerjakan selama 3 bulan berturut-turut, doa yang sama. Alhamdulillah. Mulai kebuka nih. Helmi nganter salah satu pelanggan itu ke salah satu kedai makaroni. Nah, di salah satu kedai makaroni itu Helmi ngelihat ini apaan sih makaroni kayak gimana sih kok yang beli sampai antri rame banget kayak gitu kan. Helmi kepo, penasaran, akhirnya Helmi beli juga. Nah, Helmi cobain, wah Helmi menemukan banyak celah di sini. Artinya Helmi bisa nih bikin yang lebih enak, lebih renyah, lebih mantap lebih halal. Ya. Helmi alam bawah sadarnya udah ngerekam itu. Helmi bisa nih bikin yang lebih enak. Ya udah, kalau gitu Helmi memutuskan untuk balik ke Jember dan buka usaha lagi. Usaha makaroni. Helmi izin pulang ke Jember. Terus pas Helmi ke Jember, izin ke istri, nih aku mau buka usaha baru, usaha makaroni. Udah, nggak usah usaha-usaha lagi, utang kita masih banyak, gitu kan. Itu kata istri. Kamu mendingan kerja aja deh, jelas. Usaha itu loh, nanti kalau bangkrut lagi gimana? Tapi aku yakin banget ini bisa. Enggak, aku nggak mau kamu usaha lagi katanya. Ini tantangan loh, Bang. Iya. Tantangan nih. Artinya, ya Allah, lagi-lagi. Mohon bantuanmu ya Allah, berikan hamba jalan keluar untuk menghadapi istri hamba. Istri sekarang ya. Akhirnya Helmi minta izin ke orang tua. Ma, Helmi mau usaha tapi belum direstuin sama istri. Ya, mama bantu doa ya, mama bantu doa. Mama mendoain, alhamdulillah. Kok ada aja jalannya. Ternyata ada anak mahasiswa ya pada saat itu Helmi ngisi seminar ya. Ngisi seminar dan di situ ada anak yang pengen banget punya usaha tapi dia bingung mau usaha apa. Nah, nanti kamu hubungin aku ya, nomornya ini. Gitu. Akhirnya dia ngehubungin dan kita ngobrol di salah satu kafe ya. Kita bikin aku tanyain ke dia, emang kamu mau bisnis apa? Ya itu Pak, saya bingung mau bisnis apa ya. Oke, aku punya sih pandangan kemarin pas di Jakarta itu kayak gini. Bisnis modelnya kayak gini. Wah, menarik tuh. Boleh deh. Nah, 2 orang itu aku tanyain, kira-kira kamu punya modal berapa? 1 juta Pak. Kamu punya modal berapa? 500 Pak. 1.500.000 cukup nggak ya gitu. Oke deh, gini kita bikin rancangan anggaran biaya. Kita butuh sekitar 2.300.000. 2.300.000. Oke, genepin deh jadi 3 juta ya. Jadi 3 juta ini kamu kan punya 1 juta, pinjemin dulu ke dia 250. Jadi kamu 750, dia 750 kan. Aku 750, nanti aku ngajak istriku 750. Gitu. Jadi dengan modal 750.000 artinya kali 4 orang ya, kita modal 3 juta di awal dan
Dari situ kita mau mulai ngobrol sama istri. Aku udah punya nih tim yang mau invest juga, jadi untuk modal kita nggak usah pusing-pusing. Ya tapi modalnya dari mana 1,5 juta? Aku yang mikir. Aku jual gerobakku satu tadi, ya kan? Nah aku jual gerobakku 1 juta laku. Sisa 500 di mana ya nyari korek kan? Ternyata ada sisa BPJS. Pas aku kerja di sebelumnya, kerjaan sebelumnya yang jadi supervisor tadi, ada sisa BPJS 500. Ya udah, dari situ aku investkan. Jadi modal 3 juta, di bulan pertama omset kita 18,9 juta. Mantap. Alhamdulillah. 5% itu. Alhamdulillah. Iya. Nah, artinya itu di atas kertas, bro. Karena tak putar lagi duitnya. Karena dengan modal 3 juta tadi aku nggak beli kompor, nggak beli wajan kan. Otomatis aku goreng makaron itu cuma 1 genggam goreng. Jadi 6 jam aku cuma bisa goreng 5 kilo. Karena cuma segenggam. Nah, sehingga aku butuh kapasitas produksi yang lebih gede. Aku beli wajan, aku beli kompor yang jumbo gitu kan. Jadi dari 18 juta sisa bersihnya itu cuma 1,8 juta. Udah 1,8 juta jangan diotak-otak dulu. Kita putar lagi buat belanja makaroni lebih banyak lagi. Kita belanjanya karungan gitu kan. Nah, di bulan kedua kita naik omsetnya 24 juta. Di bulan ketiga naik lagi 32 juta dan seterusnya. Alhamdulillah. Dari situ kita alhamdulillah sampai sekarang aset kita udah lebih dari 50 juta dan outlet kita udah lebih dari 9 outlet. Itu kalau nggak salah outlet Makarina itu awal mula Makarina terlahir ya Mas? Iya. Untuk saat ini pun Makarina kalau nggak salah itu di luar Jember pun ada ya Mas? Iya betul banget. Jadi ada di Surabaya, Kelaka, Lumajang, terus di Bondowoso, di Solo, sama di Tulungagung. Siap, luar biasa banget. Itu. Berarti kalau tadi ceritanya itu awal mula yang ngebuat Makarina itu 4 orang. Yes. Berarti itu semua ya yang boleh dibilang yang mentorin Mas Hilmi semua ya? Ya. Nah, untuk yang 3 orang ini kan termasuk istri ya Mas? Istri. Nah, yang 2 ini berarti saat ini masih aktif di Makarina? Masih. Jadi saya di CEO-nya, istri saya di CPO, produksi. Terus ada Rofi itu di finance. Terus ada si Ilham itu di operasional. Gitu. Berarti sampai saat ini 4 orang ini masih bener-bener aktif di Makarina sambil membangun Makarina sampai saat ini ya Mas? Betul. Gitu. Dan alhamdulillahnya lagi karena saya juga makin banyak belajar ya selama 4 tahun Makarina berdiri, saya terus belajar. Ternyata ya bisnis kuliner itu juga luar biasa, keren gitu. Kalau menurut aku keren karena aku banget gitu. Aku itu doyan makan ya kan. Aku bisa merasa empati gitu ketika aku menjadi pelanggan, apa sih yang aku inginkan gitu kan. Nah, itu aku coba deliver. Alhamdulillah aku mulai di 2020 kemarin akhir tahun 2020 aku launching yang produk namanya pentol dipilih. Nah, dari pentol dipilih rame banget, terus ada tantangan baru karena penjual pentol di Jember gak cuma aku. Jadi di bulan Maret 2021 pentol dipilih harus berpindah posisi menjadi Warmindo dipilih. Warmindo dipilih alhamdulillah sampai sekarang ada di Jalan Asri. Iya. Terus di masa pandemi, jadi melihat ada gini, masa pandemi banyak banget usaha-usaha yang nutup ya. UKM-UKM yang udah kalah, udah nyerah duluan. Tapi ini ngelihat di masa pandemi ini adalah sebuah tantangan di mana di setiap kesempitan itu selalu ada kesempatan. Iya. Kesempatan apa nih yang bisa Helmi ambil? Oh, kalau masa pandemi banyak orang sakit. Kalau orang sakit biasanya makan apa sih gitu kan? Oh, iya orang sakit makan bubur. Nah, kalau orang sakit makan bubur, Helmi bikin deh bubur yang enak dimakan untuk orang sakit. Nah, Helmi ciptain lah yang namanya bubur bakar presiden di bulan April ya 2021. Alhamdulillah sekarang juga. Terus dari situ tantangannya, itu bagus banget tuh. Bubur bakar presiden sampai sekarang tuh omsetnya stabil banget. Artinya usaha paling gampang dan paling cuan itu di bubur. Tapi tantangannya itu juga di bubur. Tantangannya apa nih? Kayak kita kan buka bubur itu bubur paling mahal di Jember ya. Jadi yang lain tuh jual 6.000, 8.000, 10.000 ya. Aku jualnya 12.000. Bubur paling mahal di Jember. Tapi justru paling laris, kita buka jam 6 pagi sampai jam 9 udah habis. Alhamdulillah. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Karena kita punya diferensiasi produk yang kuat. Artinya ketika kita punya produk kuliner dan kita memiliki diferensiasi yang menambah value sebuah produk,
berapapun harganya orang bisa beli, orang pasti beli gitu. Karena worth it. Iya. Ya, jadi murah belum tentu jadi dibeli sama orang, tapi meskipun mahal kalau itu terjangkau dan worth it, orang bakalan beli kan. Betul. Itu yang kami coba deliver. Tantangannya adalah di masa bulan Ramadan. Oke. Ya, di bulan Ramadan siapa sih yang mau sarapan gitu? Iya. Semua orang pada puasa ya, rata-rata orang di Jember pada puasa gitu. Nah, gimana nih bulan Ramadan? Ya udah, pegawai libur dulu ya. Ya Mas, kalau libur kan berarti nggak bisa lebaran kita. Ya kan tetap ada lebaran, ya bisa dong lebaran. Iya. Nggak, maksudnya nggak bisa dapat uang ini kan, Iya. uang gaji gitu kan. Ya kalau kalian tutup, masa aku tetap gaji sih? Gimana caranya aku gaji kalau kita tutup gitu kan? Ya Mas, akhirnya Mas tetap ada kerjaan apa gitu kan? Jualan yang lain mau? Aku bilang gitu. Mau deh. Jualan es ya? Ya wis Mas, ya Mas. Oh, semangat banget mereka kan. Yang penting dia tetap kerja. Aku mikir es apa ya? Kira-kira. Nah, terus aku survei lah, melakukan survei kecil gitu ke teman-teman dia. Kira-kira kalau kalian cari takjil itu takjil yang kayak gimana sih? Oh, yang es lah, yang seger-seger. Oke, es yang kayak gimana sih? Es degan atau es buah, karena gitu. Rata-rata orang tapi cenderung ke es buah. Oke deh, kalau gitu aku bikin es buah yang enak, murah, akeh. Jember banget ya. Iya. Murah pokoknya Jember. Murah, enak, akeh. Jadi aku bikin yang 5.000. Astagfirullah. Nus. Saking semangatnya nih. Spirit dog. Oke, aku bikin yang 5.000. Cupnya 22 oz, artinya cup yang paling jumbo itu ya. 5.000 cup jumbo es buah. Pakai susu, pakai sirup yang seger. Aku hitung di atas komputernya, ternyata HPP-nya 4.300. 4.300 kalau kita jual 5.000, labanya berapa? 700. Aku gaji pegawai itu 140.000. Satu pegawai. Enggak, 4. Oh, oke. 4 di bubur, 140.000 per hari. Oh, per hari. Per hari. Oh, oke. Kalau misalkan aku mau bisa bayar mereka, berarti aku harus jual berapa cup nih? Jadi 140.000 dibagi 700 rupiah. Harus jual 200 cup. Oke, 200 cup, tapi aku nggak untung. Biar aku untung harus jual berapa cup? Harus jual 300 cup, kan gitu kan. Oke, aku breakdown 300 cup. 300 cup, oke, aku dapat untung, aku bisa bayar sewa tempat, aku bisa gaji pegawai. Oke, per hari 300 cup. Tapi pikir, coba deh, timingnya harus pasti kan. Kamu bagian kasih es, terus jajar sebelahnya lagi bagian milihin buahnya, satu lagi bagian ngasih sirup, satu lagi press cup sealer sama ngebalian. Oke, coba 1, 2, 3 aku timer. 2 menit per cup. Artinya 2 menit per cup kali 300 cup itu kita harus menghabiskan waktu 600 menit. Artinya 600 menit itu 10 jam. Kalau orang buka itu setengah 6, berarti kita bukanya 10 jam sebelum jam setengah 6. Itu kayak dikeprok imong ya. Ibaratnya kita mau buka usaha es, kita jual siang pas panas-panasnya, orang haus-hausnya, kita jualan es. Kan ini juga ya, aduh gak bisa nih, aku harus bisa bikin yang cepat. Gimana caranya 300 cup dalam waktu 2 jam harus habis. Keluar ide baru. Aku taruh satu orang ngambilin es, terus mereka suruh ngambil sendiri. Si pelanggannya suruh ngambil sendiri, prasmanan. Oke. Nah, orang kedua nuangin sirup, cup sealer sama kembalian. Jadi cuma butuh 2 orang doang. 2 orang di outlet 1, 2 orang di outlet 2. Aku buka langsung 2 cabang. Di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah dengan strategi itu viral banget, masuk di 6 stasiun TV nasional. Viral di TikTok, viral di Instagram, viral di YouTube. Masya Allah, namanya es buah barbar. Mungkin yang sering lihat YouTube nih tahu nih es buah barbar itu asalnya dari mana? Ya itu dari pegawainya bubur yang tadinya mau aku. Tahun berapa tuh Mas kalau 2021 kemarin. Jadi Ramadan bulan tahun kemarin. Dan alhamdulillah kemarin aku cek lagi di YouTube ya. Wow, ternyata di Surabaya, Tulungagung, manapun itu rata-rata mereka sudah buka es buah prasmanan. Ngikutin cara Mas Hilmi lah boleh dibilang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, terus sekarang pertanyaannya, ketika ada orang niru usaha kita, apakah kita sakit hati? Kalau orang normal iya sakit hati, itu kan ideku. Tapi kalau aku ngerasa alhamdulillah. Kenapa? Bayangin, dari usahaku yang muncul dari ide gitu aja,
itu bisa menginspirasi orang dan bisa memberikan penghidupan untuk orang lain. Betul. Ya, Allah alam, mungkin Allah bisa jadi itu hitungan jariah buat aku, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan itu memang menjadi kebaikan, kenapa enggak sih? Artinya gitu sih. Itu kita memang harus banyak belajar untuk berbesar hati ya. Siap. Ngomongin sakit hati enggak juga, malah seneng gitu. Bisa karena cara dari yang kita ciptakan, yang kita create itu dipakai dengan inspirasi banyak orang. Luar biasa. Memang kalau dari tadi yang Mas Hilmi cerita itu memang otak kanan ini lebih dominan ya Mas ya. Yes. Creativity. Iya. Bubur tutup, ya udah jualan es. Es apa yang mau dijual tapi nggak tahu apa yang itu ngiri, baru ngiri. Es apa yang mau dijual? Itu kan kita by riset. Nah, ketika by riset ini harus iri. Oke. Kita harus planning yang pas. Betul. Nah, makanya makin kesini, Helmi otak kiri sama otak kanannya harus jalan bareng nih. Oke, siap. Ketika kita otak kanan dan otak kirinya berdampingan, insya Allah kita akan bisa menjadi pengusaha yang existing. Makanya sampai saat ini Mas Helmi itu boleh dibilang masih banyak ngisi seminar sebagai narasumber ya Mas ya. Dan terus buka usaha baru. Alhamdulillah. Baru minggu kemarin buka usaha baru yang namanya Coconut Paradise. Coconut Paradise. Di mana itu Mas? Di sini, di Semanggi. Depannya Karisma Pangkas Rambut. Oke, siap tahu. Ya. Oke. Itu baru pertama kali buka, omsetnya udah lumayan. Omsetnya udah lumayan. Jadi ya karena kita udah menemukan yang namanya pola keberhasilan ya. Iya. Karena keberhasilan itu ada polanya. Kegagalan itu juga ada polanya. Artinya kalau kita udah menemukan pola kegagalan Helmi apa tadi? Pola kegagalan Helmi tergesa-gesa, cenderung ke kanan, terus apa lagi? Itu tadi tidak terukur, tidak by riset misalkan gitu ya. Terus menjanjikan hal yang belum pasti. Menjanjikan yang di luar logika. Itu otak kanan. Iya. Artinya itu yang pola kegagalan ya. Pola keberhasilannya apa? Oh, harus ada strateginya. Oh, harus ngangenin produknya. Oh, harus menjawab dari masalah yang muncul di masyarakat. Kurang lebih gitu. Artinya ketika kita bisa berdampingan otak kiri dan otak kanan, insya Allah bisa. Nah, kalau es Coconut Paradise ini sendiri, dia adalah es jus degan pertama yang ada di Jember. Es jus degan, berarti kelapa yang dijus ya Mas? Ya, dijus pakai susu dan itu begitu masuk tenggorokan itu seger ya, terus kita bisa nanti beli langsung nanti ya, kita pulang setelah ini kita langsung beli langsung beli ya. Iya. Terus di sesi terakhirnya itu ada degan yang kena blender tapi nggak hancur banget. Nah, itu bisa kalian tangkap di mulut dan kalian bisa gigit. Nah, itu bikin sensasinya berbeda. Mantap. Keren. Langsung beli. Jadi mungkin ini Mas El, buat viewer usaha apa aja yang saat ini lagi eksis yang Mas Hilmi kerjakan nih. Jadi biar teman-teman tahu nih dan bisa coba merasakan apa aja yang lagi dijalanin sama Mas Hilmi. Kayak tadi Coconut Paradise, insya Allah saya sama Mbak Nanda nanti pulang dari sini langsung beli. Siap. Jadi apa aja nih Mas? Jadi bisa langsung disampaikan ke teman-teman. Mungkin kayak tadi ada bubur bakar presiden tuh di mana? Mungkin teman-teman nanti mau beli juga kayak gitu. Ya. Oke, jadi kalau yang pertama tuh Makarina ya pastinya. Makarina kalian bisa di marketplace, Shopee, Tokopedia ya. Itu sudah ada di MP ya Mas ya? Oke, siap. Terus di Instagram juga bisa. Terus kalian bisa datang ke outletnya Jalan Kalimantan dan Karimata di Jember. Dan kalian cek aja Instagramnya makarina.id ya. Terus yang kedua itu ada Warmindo DPL. Warmindo DPL ini menyajikan Indomie dengan 15 varian Indomie topping. Ya. Oh, Indomie dan berbagai macam topping. Ada topping kulit crispy, ada ada telur, terus ada sosis, macam-macam di situ. Kalian bisa pilih, tentukan sendiri. Sawinya gratis, terus ada tawaran-tawaran yang lain. Dan bakalan launching di bulan Januari ini di Warmindo ada yang baru Indomie ini ya, penyet ya. Indomie penyet yang dicampur sama sambal tomat. Oh. Berarti itu Indominya dimasak seperti biasa terus dipenyet sama sambal. Yes. Wih, man. Sama ada Indomie tulang. Nah, Indomie tulang ini ya Indomie dengan tulangan-tulangan ayam yang dicampur sehingga ini nambah kaldunya makin. Jujur guys, ngelen ludah. Bayangin ya, pas jam segini juga udah punya. Pas jam 8. Jam makan siang kita lagi nih. Oke, kayak gitu. Terus itu yang Warmindo. Kalian bisa cek lagi di Instagramnya Warmindo DPL.
Ya, di Instagramnya Warmindo dipilih. Terus yang ketiga ada lagi bubur bakar presiden. Ini adalah bubur bakar dan bubur goreng pertama yang ada di Jember. Maksudnya bubur bakar tuh berarti dia dibakar itu, Mas? Yes, jadi yang dibakar itu claypot. Kita pakai buburnya ditaruh di claypot atau di mangkok panas gitu ya. Oh iya. Nah, claypotnya itu nanti dibakar. Jadi bubur yang ada di dalam claypot itu akan panas terus dan ngeluarin aroma asap karena kita juga ada taburan ikan asap di atasnya. Sehingga ini nambah gairah kita untuk lahap makannya. Ya, untung ini kita podcast nggak pas bulan puasa ini guys. Itu apalagi ya. Terus kalau misalkan di bulan puasa kalian ngelihat coconut pedas, aduh. Iya. Makin ngiler lagi ya karena itu es jus vegan pertama yang ada di Jember dicampur susu, susunya bukan susu SKM ya. Bukan susu kental manis tapi ini susu UHT yang benar ultra high temperatur dan kita takarannya itu benar-benar pas. Ini resep dari Filipina. Jadi kemarin tuh Helmi kenal sama salah satu teman yang ada di Jakarta. Dia adalah pilot yang kuliah di Filipina. Dia bilang ke Helmi, di Filipina itu ada ini nih yang lagi viral. Coba deh jual di Indonesia. Nah, alhamdulillah. Itu bener-bener resep yang bikin ngangenin tenggorokan. Kalian bisa follow Instagramnya di Coconut Paradise. Itu kalau untuk yang bubur bakar presiden tadi untuk lokasinya di mana itu, Mas? Lokasinya di samping Polres Jember. Samping Polres Jember. Ya, sebelum Polres itu ada Radio Kiss FM. Radio ya? Radio Kiss FM. Oke. Oh iya Radio Kiss FM. Radio Kiss FM. Tapi hati-hati. Ke situ itu hanya jam 6 paling lambat sampai jam 9 aja. Karena lewat dari jam 9 biasanya habis. Tuh guys, jadi kalau yang mau pengen bubur bakar presiden itu pagi ya. Pagi. Ya. Berarti memang menu buat sarapan ya, Mas? Menu buat sarapan. Tiap Senin sampai Jumat kita 1 dandang full habis terus. Tiap Sabtu Minggu kita 2 dandang full habis. Dan kenapa kita nggak nambah lagi? Ya rezekinya segitu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Udah cukup buat pegawai. Biar kangen terus ya, Mas. Iya. Aku gak kebagian nih kemarin nih, besok aja deh. Nah, oke. Gitu. Teknik sales di marketing. Strategi. Oke. Baca nih strategikus. Itu ya guys. Jadi Mas Helmi ini banyak banget ilmu-ilmu dari bisnis, marketing, sales dan lain-lain. Jadi dan Mas Helmi ini juga kalau berbagi ilmu boleh dibilang nggak tanggung-tanggung. Apa yang teman-teman tanya, apa yang ingin teman-teman ingin tahu, bisa tanya ke Mas Helmi dan itu beliau memang benar-benar memberikan itu secara utuh. Gratis juga. Dan aku juga ini loh, welcome kan ke teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini mau punya usaha tapi bingung mau usaha apa, join yuk sama kita. Artinya bentar lagi kita akan munculkan ide-ide yang baru-baru ya. Aku kasih bocoran dikit boleh? Boleh lanjut. Kita bakalan luncurkan yang namanya nasi kaleng, tapi rasanya nggak kaleng-kaleng. Aman. Harganya 3.000 5.000. Widih. Solusi mahasiswa banget ya. Betul. Nasi kaleng nggak kaleng-kaleng dengan harga yang relatif murah. Yes. Mantap. Itu rilis kapan tuh kira-kira Mas launchingnya? Bisa Januari bisa Februari, tergantung kalian hubungi saya kapan. Jadi buat investor nih guys. Bukan investor sih, lebih ke partner bisnis aja. Oke. Jadi kita belajar bareng di situ ya. Saya nih kayaknya. Lalu ini. Iya. Saya suka lagi Mas, lagi ingin berbisnis juga sih. Oke, bismillah ya. Dengan adanya Mas Helmi ini insyaallah kita coba sekalian juga nambah saudara ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bingung mau buka bisnis apa, mau coba ngejalanin usaha apa, gak usah jauh-jauh belajar karena di Jember sendiri itu sudah ada beberapa sosok yang kita itu boleh dibilang sharing-sharing knowledge lah, sharing-sharing ilmu kayak gitu ya. Salah satunya Mas Hilmi Zamrudin ini karena memang menurut saya beliau ini mentor yang luar biasa baik teman-teman kayak gitu. Ya semua juga karena Allah Subhanahu Wa Taala ya yang memberikan Helmi jalan, memberikan Helmi relasi-relasi sehingga Helmi juga belajar banyak di situ. Jadi bukan karena Helmi lagi. Oke. Bukan karena Mas Hilmi tapi karena doa dan dukungan di belakang itu ya Mas ya. Memang kalau dari tadi awal kita cerita dari awal sampai sekarang itu memang dari 2010 sampai 2022 pada tahun ini juga alur ceritanya Mas Hilmi ini naik turun ya, dari di atas ada di bawah. Tadi bilang 3 bulan udah langsung tabungan gendut ya, waktu nyoklat ya. Tapi bener, ketika kita ngomongin naik turun nih ya, kalau bisa diperhatikan naiknya 2 turunnya 1. Iya paham. Naiknya 2 turunnya 1. Naiknya 2, jadi kayaknya tuh grafiknya tetap naik ya Mas tetap ya. Naik. Itu artinya kenapa kita harus terus bergerak dan terus
inovasi ya, karena kayak gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Kalian pengusaha harus tangguh dan harus memiliki jiwa pemenang. Insya Allah kalian sukses. Yang penting yakin dengan diri kalian sendiri, karena memang keyakinan itu yang bisa membuat kalian sukses seperti Mas Helmi. Amin. Insya Allah. Oke. Memang gini ya Mas ya, kalau boleh saya ambil kesimpulan, setiap orang yang sudah berhasil melakukan bisnis atau menjalankan usaha, ketika dia ingin membuka usaha lain, itu biasanya lebih mudah. Kenapa? Karena dia udah punya pola. Okay. Tadi kan ada dua pola kegagalan dan pola keberhasilan. Ketika kita mengulangi pola keberhasilan, ya berhasil. Mengulangi lagi, berhasil lagi. Mengulangi lagi, berhasil. Karena udah ada rumusnya ya Mas ya, udah tahu. Mantap. Kenapa kalian terus gagal? Bisa jadi karena kalian nggak mau belajar. Artinya kalian nggak mau merubah pola kegagalan kalian. Konsepnya yang sudah dipakai itu tetap dipakai terus ya Mas di bisnisnya. Orang gagal kan orang yang mengulangi kegagalan atau orang yang nggak mau belajar. Iya betul. Gitu. Ya semoga teman-teman di sini bisa menjadi orang yang rendah hati, bisa menjadi orang yang mau belajar lebih banyak, dan semoga menjadi orang yang sukses. Amin. Ya. Luar biasa sih kalau Mas Ilmi ini. Jadi produknya beliau ini memang sudah sampai kita pajang di podcast kita teman-teman, karena memang saat ini kan kita lagi sinergi dengan UMKM Mas Ilmi ya kan. Kalau Mas Ilmi juga udah lama banget nih teman-teman, udah kerja sama-sama JNE. Jadi apa yang kita butuhkan sama Mas Ilmi itu biasanya juga disupport. Begitupun sebaliknya, Mas Ilmi mau butuh apa sama JNE itu kita mesti support kayak gitu ya Mas ya. Oke Mas, sebelum kita closing nih ya, ada pesan dan kesan nggak sih untuk mereka yang ingin melakukan usaha tapi dia itu nggak ada modal, terus dia masih takut dan dia juga mau melangkah itu harus ngapain? Intinya pesan dan kesan untuk mereka yang newbie kayak gitu. Oke. Baik, intinya yang pertama biar kalian nggak kecewa nih ya. Jangan jadikan bisnis kalian itu sebagai penghasilan hanya di dunia aja, tapi jadikanlah usaha kalian itu menjadi bekal kalian di akhirat nanti. Dengan adanya kayak gitu, kalian satu, kalau jatuh nggak kecewa. Dua, kalian akan dapat berkahnya. Yang ketiga, kalian akan dapat kemudahan-kemudahan dalam jalan bisnisnya. Insya Allah kayak gitu Mas. Oke. Gitu. Jadi itu yang Helmi alami sampai sekarang. Karena nggak semua yang kita lalui ini hanya menghasilkan uang aja. Tapi ketika kita punya relasi baru, saudara baru, pelanggan baru, itu semuanya lebih dari sekedar uang nilainya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara bisnis di jalan Allah dan bisnis untuk dunia aja. Kalau kalian ngejar dunia itu nggak bakalan selesai. Karena ketika kita memiliki pemilik dunia, ngejar pemilik dunia, artinya ada di jalannya Allah, insya Allah usahanya akan berkah dan terus berkembang. Kurang lebih kayak gitu. Luar biasa. Jadi ya buat teman-teman, itu pesannya dari Mas Ilmi. Dengarkan saja dan dijalankan saja. Kalau memang nanti teman-teman butuh informasi, bisa langsung Mas, boleh nyantumin kontak personnya Mas Ilmi nggak nih di sini? Boleh banget ya. Boleh di WA, telepon ya. Atau DM di Instagram Helmi Dahsyat juga boleh. Nomor HP-nya juga ada di Instagram sebenarnya. Tak sebutin di sini ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti biar sama Mbak Nanda sama di sini. Ya di bawah nih, di bawah. 0812 1775 7777. 7-nya 4 kali terakhir. Mantap. 0812 1775 7777. Untuk Instagramnya Helmi Dahsyat. Ya, Helmi Dahsyat. Oke, mungkin ini juga ada kenang-kenangan dari JNE. Yuk, monggo. Alhamdulillah, Masya Allah. Tahun lalu dapet yang 2021, sekarang tak dapet lagi. Alhamdulillah. Karena memang kalau boleh dibilang Mas Helmi atau Mbak Arina ini teman-teman sama JNE ini udah sinergi lumayan lama. Karena boleh dibilang saya sama Mas Helmi ini ada ketertarikan sendiri ya. Tapi bukan sesuatu yang ini ya. Bukan ya. Ngeri bro. Karena memang saya sama Mas Helmi ini saya udah ngakuin beliau ini sebagai mentor kalau dari saya pribadi, karena memang beliau yang udah membuat saya membuka satu bisnis yang saat ini memang lagi saya kembangkan teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin menjalankan juga tuh ya kan, ini yuk Mbak Nanda ya kan, itu bisa mau belajar sama Mas Helmi, boleh teman-teman juga sudah bisa ya. Oke. Jadi terima kasih Mas Helmi, dan untuk teman-teman juga terima kasih udah nonton kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jadi ingin apapun itu bisa langsung di komen. Jadi nanti buat narasumber selanjutnya kita akan ngikutin kemauan dari teman-teman ini. Oke? Terima kasih Mas Ilmi. Salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.